apa saja sektor baru yang mesti diidentifikasi dan memiliki potensi tinggi namun belum tergali selama ini. Dan Bupati Kepulauan Selayar sudah memberikan kita tugas besar. Tahun depan insya Allah itu sudah akan efektif berjalan checkpoint di kawasan Taman Nasional. Potensi lainnya sebenarnya banyak yang kita bisa maksimalkan, seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. belum tahu apa ya sebenarnya yang dimaksud dengan checkpoint. Mungkin bisa kakak sampaikan secara sederhana saja apa itu sebenarnya Checkpoint ini salah satu retribusi yang akan kita pungut di checkpoint itu adalah surat keterangan asal ikan (SKI). Menurut data teman-teman WCS itu setiap tahunnya sahabat Ashraf ada 28.000 ton ikan yang keluar dari kawasan Taman Nasional Tagabonerate. Tapi intinya bidang pengelolaan pendapatan daerah itu selalu berupaya memberikan pendekatan-pendekatan humanis kepada wajib pajak agar memahami bahwa pajak sebenarnya memang bersifat memaksa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Gas 34 Gagasan Ansor Selayar. Ruang diskusi santai tapi berbobot tentang isu-isu strategis daerah. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi masa depan daerah kita, yaitu tantangan Bapenda dalam perspektif potensi dan proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2027. Seperti yang kita ketahui, PAD menjadi salah satu indikator kemandirian fiskal daerah. Namun di tengah dinamika ekonomi serta perubahan regulasi dan tantangan dalam pengelolaan potensi pajak serta retribusi, tentu bukan hal yang mudah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Lalu sebenarnya potensi apa yang dimiliki Kepulauan Selayar? Apa saja sektor unggulan yang bisa dimaksimalkan? Dan strategi apa saja yang perlu dilakukan agar proyeksi PAD tahun 2027 itu tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar bisa terrealisasi. Nah, untuk membahas semua itu, sudah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu sahabat senior Abdul Wahidin yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah. Sebelum kita masuk kepada topik kita pada malam hari ini, saya ingin bertanya kabar dulu, Kakak Wahid, bagaimana kabarnya malam ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sahabat Gas 34 Selayar, saya Abdul Wahidin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Tadi Adinda Ashraf menanyakan kabar, alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan akhir-akhir ini, Kak? Ya, selama ini kita disibukkan dengan kedatangan tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Nah, ya. Jadi begini, Kak, seperti yang kita ketahui, saya dapat data dari berbagai media yaitu terkait dengan Bapenda ini sendiri, di mana di Sulsel itu sendiri hanya di Kabupaten Kepulauan Selayar yang belum ada badan pendapatan daerahnya. Nah, kemudian muncul satu pertanyaan terkait dengan badan pendapatan daerah ini. Apa sih urgensinya Bapenda ini dibentuk di masing-masing daerah? Ya, sebelum kita ke Bapenda, saya menghadiri podcast ini sebagai kapasitas selaku ASN PNS yang selama hampir 2 tahun lebih membidangi pengelolaan pendapatan daerah. Jadi sama sekali tidak ada tendensi pribadi untuk ke Bapenda itu sendiri.
Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kelembagaan, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat GAS 34, bahwa saat ini di kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Selayar, pendapatan itu dikelola oleh salah satu bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Jadi posisi pendapatan daerah di kantor saya sekarang di BPKPD adalah sebuah bidang, ya, jadi dibawahi oleh eselon 3B. Nah, oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, yang kemudian disetujui oleh pihak DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, telah menyetujui berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang alhamdulillah perdanya sudah disahkan. Tapi untuk aplikasinya kemungkinan besar kita menunggu untuk penganggaran tahun depan, sahabat Ashraf, karena jika akan direalisasikan tahun ini, di samping waktu yang sudah sangat mepet, ada keterbatasan anggaran, dan operasionalnya juga membutuhkan beberapa item, sehingga lebih matang ketika akan dioperasionalkan tahun depan. Demikian. Jadi sebelumnya memang ketika daerah-daerah lain sudah ada Badan Pendapatan Daerah, akan tetapi di Kabupaten Kepulauan Selayar itu sendiri hanya di bawah bidang saja, ya, di pejabat eselon 3. Ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan baru, yaitu terkait dengan apa saja sektor baru yang mesti diidentifikasi dan memiliki potensi tinggi, namun belum tergali selama ini, dan belum maksimal pada tahun 2025-2026. Ya, jadi begini ya Dinda, Ashraf, urgensi utama dari terbentuknya Badan Pendapatan Daerah adalah barang tentu bagaimana target dari pendapatan asli daerah itu bisa meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi utama ketika dibentuknya Bapenda ini adalah bagaimana ada sebuah lembaga khusus yang betul-betul fokus menangani pendapatan asli daerah. Selama ini sudah ada bidang pengelolaan pendapatan daerah, tetapi karena pendapatan asli daerah terdiri atas dua hal yang ditangani oleh bidang pendapatan sekarang, sahabat Ashraf, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Di mana retribusi daerah ini itu dikelola atau ditangani oleh beberapa OPD yang bertugas untuk mencari pendapatan asli daerah tersebut. Misalnya saya contohkan satu OPD, yaitu Dinas Perhubungan, di mana teman-teman di Dinas Perhubungan ini mengelola Pelabuhan Pamatata dan objek retribusi, yaitu retribusi parkir tepi jalan. Nah, ketika Bapenda terbentuk, diyakini bahwa pengelolaan kedua objek tersebut akan lebih profesional. Kemudian jika berbicara tentang sumber-sumber pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, ketika Bapenda ini berjalan tahun depan, Bapak Bupati Kepulauan Selayar sudah memberikan kita tugas besar, yaitu bersama dengan teman-teman OPD lain di bidang perikanan, yaitu Dinas Perikanan, tahun depan insya Allah itu sudah akan efektif berjalan checkpoint di kawasan Taman Nasional. Ya, itu akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah utama kita, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar.
karena di samping dukungan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, kita juga sudah mendapat dukungan dari Balai Taman Nasional Takabonerate sendiri dan salah satu organisasi konservasi lingkungan di dunia yang beroperasi di Kepulauan Selayar, yaitu WCS. Ya, jadi sahabat Ashraf, checkpoint ini adalah kolaborasi beberapa lembaga. Ya, itu yang pertama yang menjadi potensi PAD unggulan untuk tahun 2027. Potensi lainnya sebenarnya banyak yang kita bisa maksimalkan. Dari sisi pajak daerah, itu bisa kita sebut intensifikasi pajak daerah. Ya, yang kita maksimalkan seperti pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Dengan memutakhirkan data, kita yakin akan dapat menambah PAD kita di tahun depan. Demikian, sahabat Ashraf. Ya, ada satu hal yang saya garis bawahi di sini, Kak, bahwasanya potensi yang diidentifikasi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2007 itu yaitu tentang checkpoint. Nah, tentu masyarakat di luar sana belum tahu apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan checkpoint. Mungkin bisa Kakak sampaikan secara sederhana saja apa itu sebenarnya checkpoint yang telah digagas ataupun direncanakan oleh Pemda dan ini berkolaborasi dengan OPD lain. Ya, sahabat Ashraf, checkpoint itu wilayahnya dia di Dinas Perikanan. Jadi terkait checkpoint ini, salah satu retribusi yang akan kita pungut di checkpoint itu adalah surat keterangan asal ikan (SKI) yang selama ini memang di Perda Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di retribusi jasa usaha itu adalah salah satunya adalah retribusi tempat pelelangan ikan. Di tempat pelelangan ikan ini, salah satu jenis retribusi yang bisa ditarik oleh pemerintah daerah, dipungut oleh pemerintah daerah adalah surat keterangan asal ikan. Nah, selama ini SKI sebenarnya sudah berjalan, tapi karena luasnya wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar itu belum maksimal. Jadi dengan adanya checkpoint ini, dengan berkolaborasi dengan Taman Nasional Takabonerate, kemudian WCS, itu diyakini ketika checkpoint sudah berdiri atau ditempatkan di 4 desa di kawasan, maka dia akan berpotensi meningkatkan retribusi surat keterangan asal ikan. Di Perda kita untuk retribusi SKI ada 3 jenis tarif di sana. Ya, untuk ikan hidup, ikan segar, dan ikan olahan. Nah, upaya maksimal yang pernah dilakukan teman-teman OPD khususnya Dinas Perikanan adalah telah menarik retribusi SKI di TPI. Namun karena tidak semua pengusaha ikan itu melewati hadir dalam artian tanda kutip di TPI, maka checkpoint ini, sahabat Ashraf, tujuannya adalah bagaimana mendekatkan pelayanan pemungutan retribusi SKI tersebut. Jadi kapal-kapal pengusaha ikan yang mendapatkan ikan di sekitar kawasan itu akan digiring dalam tanda kutip masuk ke checkpoint untuk ditimbang ikan yang mereka dapatkan di wilayah kawasan Taman Nasional. Menurut data teman-teman WCS, itu setiap tahunnya, sahabat Ashraf, ada 28.000 ton ikan yang keluar dari kawasan Taman Nasional Takabonerate. Dan ini adalah potensi
retribusi SKI yang besar. Iya. Jadi mudah-mudahan setelah checkpoint ini efektif, karena sebenarnya fungsi checkpoint itu selain memungut retribusi SKI, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mendata atau mengidentifikasi ikan selayar yang keluar ke wilayah lain. Jadi di samping kita dapat uangnya, kita dapat datanya. Ya, demikian sahabat Asraf untuk SKI. Ya, sangat menarik terkait dengan penjelasan tentang checkpoint ini, bahwasanya di checkpoint ini yaitu fokus kepada bidang perikanan, yang dimana di dalam perikanan yaitu mendata semua ikan-ikan yang ada dalam wilayah kelautan di Kabupaten Kepulauan Selayar itu sendiri. Dan saya kira ini bisa menjadi potensi yang sangat besar ketika Pemda Selayar itu bisa mengelolanya dengan baik dan bisa berasa dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar itu sendiri. Kemudian apa dasar konkret dari penetapan target PAD tahun 2027? Apakah berbasis data lapangan atau sekedar proyeksi administratif, serta berapa banyak wajib pajak yang benar-benar aktif menggunakan MPOS atau Mobile Point Cell dan TMD atau Transaction Monitoring Device? Ya, terkait proyeksi dan ketika kita berbicara proyeksi, yang terlebih dahulu kita akan sedikit bahas adalah masalah potensi. Karena proyeksi kita tidak bisa hitung ketika tidak ada potensi yang jelas. Ya, tadi disebutkan bahwa apakah berdasarkan data lapangan atau data administratif. Nah, itu dua-duanya kita gabungkan, sahabat Asraf. Jadi data administratif yang ada sama kita adalah data perolehan PAD tahun sebelumnya. Ya, kemudian inilah yang kita hitung kembali berdasarkan kondisi ekonomi dengan beberapa indikator tertentu dan indeks-indeks tertentu yang kita hitung di atas kertas. Ya. Kemudian kita proyeksikan juga berdasarkan data yang ada di lapangan. Jadi bidang bidang pengelolaan pendapatan daerah BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar itu sudah beberapa kali melakukan uji petik di beberapa objek dan subjek pajak. Nah, dari uji petik itulah maka kita bisa mengkalkulasi dan di setiap hari, di setiap bulan itu kira-kira berapa pendapatan kita yang masuk. Nah, itu kita akumulasikan dengan data wajib pajak atau objek pajak yang akan menjadi faktor pengali dari data berdasarkan hasil uji petik tadi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tentang data wajib pajak. Data wajib pajak itu kita sangat banyak dalam artian bahwa kalau kita bagi dia per jenis pajak, khusus untuk wajib pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, itu tahun lalu kita ada 28.000 wajib pajak. Ya, 28.000 pajak. Itu baru DWB. Dan untuk pajak-pajak lainnya itu juga sudah barang tentu ada datanya. Nah, untuk intensifikasi dan ekstensifikasi, untuk intensifikasi sudah barang tentu kita akan melakukan pendataan ulang secara efektif dan efisien dengan meminta atau minta difasilitasi oleh pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Ya, jadi perhitungan proyeksi itu Dinda Asraf bahwa dia harus berdasarkan potensi yang ada di tahun sebelumnya dan perolehan pendapatan asli daerah yang ada tahun sebelumnya. Demikian. Ya, sangat menarik tadi apa yang dijelaskan oleh sahabat senior
Abdul Wahidin terkait dengan potensi proyeksi apa yang kemudian bisa dikembangkan terkait dengan data perolehan tahun sebelumnya, yaitu dengan mengembangkan objek ataupun subjek pajak yang bisa kemudian diretribusi oleh daerah itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kemudian langkah konkret dari Bapenda dalam melakukan ekstensifikasi ataupun perpanjangan waktu untuk menambah wajib pajak baru dibandingkan hanya intensifikasi ataupun mengoptimalkan wajib pajak lama. Ya, sekali lagi di kesempatan yang baik ini saya ingin menekankan kepada kita semua, utamanya sahabat Gas 34, bahwa saya hadir di sini bukan dalam kapasitas sebagai orang Bapenda, karena Bapenda sendiri itu belum terbentuk. Jadi saya hadir dalam upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang pajak dan retribusi. Nah, memang seperti yang sahabat Ashraf sampaikan tadi, bahwa untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak daerah dan retribusi daerah, ada dua hal yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah intensifikasi yang sesuai informasi tadi disampaikan sahabat Ashraf. Memang bagaimana salah satu jenis pajak itu kita perbanyak wajib pajaknya. Nah, itu contoh konkret dari intensifikasi. Nah, kalau ekstensifikasi adalah bagaimana upaya bidang pendapatan itu menambah jenis pajak baru. Jadi sahabat Ashraf dan teman-teman sahabat Gas 34, bahwa tahun lalu di 2025 itu bidang pengolahan pendapatan telah menambah satu jenis pajak baru, yaitu pajak sarang burung walet. Nah, pajak sarang burung walet ini memang secara potensi itu ada saudara-saudara kita atau masyarakat yang telah mengusahakan sarang burung walet ini. Nah, cuman memang di kriteria pemungutannya pajak sarang burung walet ini, sahabat Ashraf, itu kita bisa pungut ketika masyarakat atau pemilik dari yang punya sarang itu sudah menjual hasil panennya. Selama dia belum menjual, itu belum bisa kita tarik atau kita pungut pajaknya. Setelah kita identifikasi memang melalui beberapa pemilik sarang burung walet di Kota Benteng, itu memang sudah ada beberapa orang pengusaha sarang burung walet yang pernah menjual. Dan walaupun tahun lalu yang saya informasikan kepada kita semua, sahabat-sahabat sekalian, bahwa tahun lalu itu memang sudah ada berhasil kita pungut pajak sarang burung walet, tapi belum bisa maksimal karena pertama barangkali karena ini adalah salah satu jenis pajak baru di kabupaten kita, dan kita berupaya terus melakukan sosialisasi dan untuk meningkatkan literasi masyarakat kita, khususnya pemilik sarang burung walet. Karena sebenarnya memang pajak itu, sahabat Ashraf, sifatnya memaksa. Tapi untuk hal-hal tertentu kita harus humanis melaksanakan hal tersebut. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa di Selayar itu istilah Selayarnya bahwa kita tidak ada orang lain, tidak tumaraing. Jadi secara humanis kita harus menyampaikan kepada masyarakat yang notabene biasanya adalah keluarga, walaupun keluarga jauh dari kita. Tapi intinya bidang pendapatan, pengolahan pendapatan daerah itu selalu berupaya memberikan pendekatan-pendekatan humanis kepada wajib pajak agar memahami bahwa pajak sebenarnya memang bersifat memaksa. Ya, seperti itu, Dinda Ashraf. Ya, terlepas dari apa yang dijelaskan tadi, bahwasanya ada jenis pajak baru yang kemudian dihadirkan di bidang pendapatan daerah itu sendiri, yaitu terkait dengan
pajak sarang burung walet. Ya. Nah, seperti kita ketahui sendiri, ya, dan masyarakat kita itu belum terlalu paham ataupun belum bisa melakukan yang namanya wajib pajak di daerahnya sendiri. Nah, kemudian apa langkah konkret dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di masyarakat ini di tengah situasi ekonomi yang mungkin bisa dikatakan tidak stabil? Ya. Ya, pertanyaan menarik sahabat Ashraf. Jadi kami di bidang pengelolaan pendapatan daerah selalu berupaya yang sejak awal tadi kita bicarakan bahwa berupaya untuk meningkatkan literasi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping itu kita melakukan intensifikasi di beberapa jenis pajak dan retribusi. Misalnya untuk pajak PBB P2 itu kami selalu melakukan pemutakhiran data. Dari beberapa hari belakangan kami mengadakan patroli pajak MBLB. Pajak MBLB itu adalah pajak mineral batuan, mineral bukan logam dan batuan yang dulu disebut pajak tambang galian C. Nah, ini kami melakukan patroli ke beberapa bangunan baru yang sedang atau yang telah selesai dikerjakan di Kota Benteng dan beberapa di sekitar Kota Benteng. Itu tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui jumlah jumlah material MBLB yang dipakai oleh masyarakat. Karena sahabat Ashraf, kalau kita mengandalkan data dari para wajib pajak yang memiliki izin tambang di Kepulauan Selayar ini ada tiga pengusaha yang memiliki izin usaha penambangan, itu memang secara sadar belum memberikan data yang jelas kepada kita, ke pemerintah daerah. Jadi patroli MBLB, PBG dan PBB P2 kemarin yang kami lakukan adalah suatu upaya untuk supaya bidang pendapatan itu memiliki data pembanding di samping data yang diminta oleh bidang pendapatan kepada wajib pajak yang memiliki lokasi penambangan. Ya, seperti itu. Jadi selain pemerintah daerah memiliki data pemakaian material MBLB di daerah, satu hal lagi barangkali yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sesuai surat edaran Kementerian Luar Negeri yang dikeluarkan tahun 2023, bahwa untuk pajak MBLB mineral bukan logam dan batuan itu ketika dia sudah memenuhi syarat untuk ditarik pajaknya, itu kami pungut pajaknya. Di edaran Kemendagri tersebut, sahabat Ashraf, dikemukakan bahwa ada izin tidak ada izin ketika MBLB itu ditarik, tambang itu diolah di mulut tambang, itu kami berhak atau kami diberi kewenangan untuk memungut pajak daerahnya. Ya, itu di luar penambang tersebut punya izin atau tidak, atau sementara memproses izin. Tapi di surat edaran juga itu dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib mendata, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang notabene mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin tambang. Ya, demikian. Sangat menarik tadi apa yang dijelaskan, tetapi saya garis bawahi yaitu terkait dengan 3 izin usaha pertambangan ini. Nah, kalau boleh tahu 3 izin usaha pertambangan ini pertambangan jenis apa yang kemudian melalui
seperti yang dijelaskan tadi terkait dengan edaran Kemendagri bahwasanya ada ataupun tidak adanya izin, Pemda dalam hal ini berhak memungut pajak dari Iya. 3 izin usaha pertambangan ini tadi. Ya, jadi pemenuhan izin pertambangan itu sepenuhnya dipegang oleh pemerintah provinsi. Dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sahabat Ashraf, yang kita batasi bahwa tambang itu dalam artian bahwa itu tidak lepas dari pengertian MBLB itu sendiri, mineral bukan logam dan batuan. Jadi sebelum peristilahan MBLB itu ada material, artinya material di sini seperti yang kita lihat sehari-hari ketika ada bangunan fisik, barangkali yang Adinda Ashraf bisa lihat, itu kita membatasi diri di pemakaian material seperti batu gunung, timbunan, kerikil, dan pasir. Nah, itu saja. Tambang dalam artian luas itu memang mencakup banyak hal. Ya, tambang emas juga bisa, tapi itu kan memang tidak masuk dalam salah satu objek pajak yang bisa dikenakan untuk dan itu memang tidak ada izin usahanya di Selayar, karena memang di Selayar tidak ada tambang emas. Yang kita batasi ini adalah di MBLB itu tadi, yang dulunya 2 tahun yang lalu sebelum Undang-Undang HKPD terbit, itu namanya adalah pajak tambang galian C. Ya. Ya, kita sudah ketahui bahwasanya di Kabupaten Kepulauan Selayar ini seperti yang dijelaskan tadi sahabat senior Bu Wahidin, yaitu di Selayar ini tidak ada pertambangan emas, batu bara dan lain sebagainya, tetapi kemudian masuk kepada izin usaha yaitu terkait mineral bukan logam dan batuan. Ya. Kemudian masuk kepada strategi ataupun proyeksi masa depan di tahun 2027 itu sendiri. Apa kemudian langkah ataupun strategi konkret yang akan dilakukan pendapatan daerah dalam 1 tahun ke depan dengan adanya potensi pengurangan dana dari pusat? Iya, nah itulah sahabat Ashraf, salah satu motivasi terbesar dari pemerintah daerah dengan melegalkan dalam tanda kutip Bapenda ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan hasil daerah. Karena seperti yang disampaikan oleh sahabat Ashraf tadi, bahwa berkurangnya dana transfer pusat itu sangat mempengaruhi kondisi fiskal daerah, sahabat-sahabat sekalian. Jadi daerah itu dituntut untuk mencari sumber-sumber PAD sendiri, ya, yang dapat sedapat mungkin bisa menyeimbangkan kondisi fiskal kita di daerah. Nah, salah satu sumber utama mudah-mudahan yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun depan, setelah tadi yang sempat kita bahas sahabat Ashraf, itu adalah checkpoint. Jadi dengan adanya checkpoint yang akan memaksimalkan retribusi surat keterangan asal ikan, itu diyakini akan berdampak signifikan kepada pendapatan hasil daerah kita. Terus yang kedua, kita akan memaksimalkan beberapa jenis pajak lain, termasuk yang kita bicarakan tadi adalah bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan hasil daerah dari sektor pajak MBLB tadi. Ya. Di samping itu, saya ingin mengupakan di forum yang baik ini, sahabat Ashraf dan sahabat Gas 34, bahwa masyarakat juga perlu kita tingkatkan kesadaran dalam hal ini literasinya, karena memang pajak dan retribusi itu memiliki perbedaan yang signifikan, sahabat Ashraf. Ketika kita berbicara pajak, maka
pajak daerah, maksud saya itu memang tidak ada manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya ketika kita membayar PBB, tidak ada pelayanan yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah di situ. Ya, itu beda misalnya ketika masyarakat itu berbelanja ke pasar TPI, di sana kan ada teman-teman dari Disub yang memungut retribusi parkir. Nah, retribusi ini itu masyarakat bisa mendapatkan pelayanan langsung. Ya, jadi ada pelayanan langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Beda dengan pajak. Pajak itu ketika kita bayar PBB tidak ada pelayanan yang dirasakan di situ. Betul-betul kita cuma menyerahkan uang. Tapi bedanya dengan retribusi, misalnya retribusi parkir, ketika kita bayar retribusi, maka kendaraan kita itu akan dijaga oleh teman-teman juru parkir di situ yang dari dinas perhubungan. Nah, tapi masyarakat juga harus kita sadarkan bahwa pajak itulah yang sebenarnya kembali ke masyarakat. Iya, kembali ke masyarakat dalam hal ini. Dia kembali ke pemerintah desa dalam bentuk dana bagi hasil pajak. Ya, itu kan memang dari pajak semua itu, Dinda Ashraf. Jadi dana bagi hasil pajak itu berasal dari total PAD yang kita dapatkan, yang bersumber dari PAD, yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi uang pajak itu sebenarnya kembali ke masyarakat. Ya, cuman memang itu diserahkan ke pemerintah desa. Kemudian hal lain yang patut kita sampaikan ke masyarakat kita adalah pembangunan jalan, kemudian perbaikan jalan, kemudian perbaikan fasilitas umum itu berasal dari pajak daerah. Ya, adapun penanganan perbaikannya memang itu tergantung kewenangan di mana fasilitas tersebut diadakan. Contohnya jalan itu kan ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan kabupaten. Sahabat Ashraf, ketika kita berbicara jalan kabupaten itu pembiayaannya berasal dari pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah pajak. Iya. Jadi yang perlu kita sampaikan ke masyarakat di sini bahwa pajak yang mereka bayarkan itu kembali ke mereka sendiri, walaupun masyarakat kita tidak menyadari itu. Seperti itu. Ya, sangat menarik ini apa yang dijelaskan sahabat senior tadi, bahwasanya ketika masyarakat rajin ataupun aktif membayar pajak bumi bangunan di pedesaan ataupun perkotaan itu bisa dirasakan dalam bentuk yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Tetapi ketika kita mendengar keluhan dari masyarakat pada umumnya, masyarakat yang aktif membayar pajak kepada pemerintah itu ada yang merasa bahwa tidak merasakan apa yang dia bayar itu secara langsung. Misal di pulau itu sendiri ya, jalanan umum bisa dirasakan, tapi kita ketahui sendiri di beberapa pulau itu masih ada yang kekurangan listrik. Misal di Taka terkait dengan penerangan lampu jalannya di Kecamatan Pasimarandu dan Kecamatan Pasilambena. Ini adalah 3 kecamatan yang mungkin belum bisa mendapatkan hasil dari apa yang mereka berikan kepada negara, yaitu terkait dengan pajak tadi. Mungkin bisa sahabat senior menjelaskan terkait dengan ini.
Ya, jadi sahabat Ashraf, kita kembali kepada ketika berbicara tentang pembangunan, apalagi yang berbentuk kegiatan fisik, itu sudah barang tentu kita berbicara kewenangan. Yang sahabat Ashraf tersebutkan tadi tentang listrik, tentang jalan, memang jalan-jalan ada jalan kabupaten, tapi dengan kondisi keuangan yang terbatas dari kabupaten itu sudah barang tentu harus ada skala prioritas. Nah, misalnya terkait listrik, ya listrik itu kan memang bukan kewenangan kabupaten. Jadi listrik itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Jadi tapi yang saya pahami sahabat Ashraf bahwa setiap tahun itu Pemda melalui OPD terkait selalu meminta data tentang tenaga kelistrikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya di pulau. Dan perkembangan positif yang kita lihat adalah beberapa pulau itu sudah lebih terang daripada biasanya, seperti Pulau Bembe atau Desa Tanah Malala. Di sana itu ada PLTS terpusat, dan itu bantuan dari Kementerian SDM. Jadi sekali lagi yang saya ingin tekankan adalah berbicara mengenai pembangunan, walaupun kita di daerah sahabat Ashraf itu sangat tergantung dengan kewenangan. Jadi misalnya ketika kewenangan itu ada di pemerintah pusat, berarti yang akan menanganinya juga adalah pemerintah pusat. Adapun bahwa masyarakat itu sudah merasa membayar pajak sebagaimana mestinya, itu saya sampaikan di awal tadi bahwa pembayaran pajaknya itu kembali dalam bentuk dana bagi hasil. Dana bagi hasil, tapi memang dipercayakan ke pemerintah desa untuk mengelola itu. Apa yang dikelola oleh pemerintah desa itu oleh beberapa kepala desa yang pernah saya diskusi, bahwa DBH itu kadang dijadikan alokasi penganggarannya itu dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Ya, DBH kadang dibelikan beberapa fasilitas seperti bak penampungan air dan segala macam. Nah, itulah salah satu sebenarnya yang harus kita jelaskan ke masyarakat, bahwa pajak mereka itu kembali dalam bentuk seperti itu. Ya, itu barangkali contoh konkretnya. Kita telah sampai kepada penghujung pertemuan kita pada malam hari ini, bahwasanya di dalam sebuah daerah terkait dengan pajak itu sendiri, ya kita perlu memberikan literasi ataupun edukasi yang baik kepada masyarakat, agar kemudian bisa dengan sadar bahwasanya pajak yang telah masyarakat berikan kepada pemerintah itu akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Nah, saya ingin minta closing statement dari sahabat senior terkait dengan tema kita malam ini, yaitu tantangan Bapenda dalam meningkatkan potensi serta proyeksi menuju PAD tahun 2027. Ya, terima kasih Dinda, sahabat Ashraf. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa saya sangat berterima kasih telah diberi kesempatan untuk hadir di podcastnya teman-teman GAS 34. Kemudian yang kedua, kembali saya ingin menekankan bahwa kapasitas saya hadir di sini sebagai salah satu pejabat yang dipercayakan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang menangani masalah pajak. Jadi masalah pendapatan hasil daerah. Jadi sama sekali tidak ada tendensi pribadi terkait Bapenda itu. Ya, tidak ada. Saya cuma ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat, literasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, bahwa urgensi dari berdirinya Bapenda itu seperti yang kita sudah bicarakan tadi, bahwa urgensi yang pertama adalah dengan berdirinya Bapenda, Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati
itu mengharapkan adanya peningkatan PAD di situ. Karena dengan adanya Bapenda, maka pemerintah daerah akan lebih fokus menangani masalah pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, sahabat GAS 34, bahwa dengan adanya Bapenda, maka semua aktivitas yang terkait pajak daerah dan retribusi daerah itu akan diambil alih oleh Badan Pendapatan Daerah. Dan mudah-mudahan ini kita bisa operasionalkan tahun depan. Terima kasih. Ya, itu closing statement dari sahabat senior Abdul Wahidin SE MM terkait dengan tantangan Bapenda dalam peningkatan PAD di tahun 2027. Seperti yang kita ketahui sendiri di awal tadi, Bapenda di Kabupaten Kepulauan Selayar itu belum ada, tetapi dalam hal ini pemerintah daerah sudah membuat perda terkait dengan pembentukan Bapenda itu sendiri. Nah, ini yang kemudian perlu masyarakat sadari, bahwasanya terkait dengan adanya Bapenda ini itu bisa kemudian membantu meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri melalui Bapenda ini. Dan tadi bahwasanya ketika masyarakat yang aktif membayar pajak melalui pemerintah baik di desa maupun di perkotaan, itu masyarakat juga akan mendapatkan apa yang mereka berikan, tetapi dalam bentuk yang bisa dinikmati bersama, yaitu dalam bentuk fasilitas umum, jalan raya, penerangan di kampung-kampung, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu sahabat GAS 34 pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.